Seiring lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, kelangkaan obat dan oksigen yang sangat dibutuhkan pasien tidak saja mempersulit upaya mengatasi pandemi, namun juga ditunggangi oleh para penimbun dan pemain harga. Bagaimana menjamin ketersediaan obat dan oksigen dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat? Sudah bergabung secara daring staf khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulinga. Pak Arya, selamat pagi. Pak Arya. Ya, selamat pagi. Oke. Dan ada juga bergabung bersama kita, Pak Arya, ada Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ada Pak Tulus Abadi. Pak Tulus, pagi. Ya, selamat pagi Bung Irianda. Selamat Selamat pagi Pak Arya. pagi. Salam sehat semua, Pak Tulus. Saya langsung ke Pak Tulus. Ini kan kalau kita tahu sebenarnya sudah ada proses ya yang dimulai oleh kepolisian menangkap sejumlah tersangka gitu ya, para penimbun dan juga pemain harga obat ya. Padahal ini sudah ada harga eceran tertinggi juga dari Kementerian Kesehatan. Anda melihat kenapa bisa muncul praktik seperti ini sih, Pak Tulus? Ya, secara hukum ekonomi ini hal yang wajar ketika demand sangat tinggi, kemudian menimbulkan distorsi-distorsi baik untuk harga maupun pasokan. Sehingga saya kira memang pemerintah, apakah aparat penegak hukum atau yang lain harus mengantisipasi ini dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan. Kita apresiasi untuk hal ini, namun jangan sampai yang dicokok ini nanti yang di level kecil, tapi harus membongkar yang di level besar. Karena pasti ada pemain kecil, ada pemain kakap dan segala macam. Ini harus diusut betul dari sisi penegakan hukum dan market yang dilakukan. Sehingga nanti bisa signifikan berdampak terhadap market dan konsumen bisa mendapatkan obat maupun oksigen yang saat ini sangat urgent dan kemudian bisa menyelamatkan dirinya. Jadi saya kira langkah-langkah ini harus kita dorong dan memang satu hal yang sangat urgent untuk kemudian melakukan hal ini dan juga saya kira kita dorong juga untuk menambah pasokan karena memang di tengah demand yang sangat ini tinggi, kemudian pasokannya diduga keras adalah memang kurang. Saya kira itu, Bang Irianda. Iya, Pak Tulus, kalau Anda melihat sejauh ini di lapangan seperti apa keluhan-keluhan yang masih mungkin ada masuk ke YLKI, kemudian juga adakah sebenarnya fakta misalkan hingga ada korban karena tidak dapat oksigen ataupun obat misalkan, Pak Tulus? Ya, kalau oksigen, kebetulan kakak saya sendiri menjadi korban dan meninggal karena keterlambatan adanya oksigen dan juga ICU di satu rumah sakit. Nah, sedangkan kalau obat-obat tadi yang diperlukan juga sampai saat ini masih sangat dikeluhkan adanya kesulitan masyarakat mendapatkan obat tersebut dan harganya sangat tinggi. Saya kira satu hal yang harus digarisbawahi dalam kasus ini adalah selain soal distribusi, ada cukong dan segala macam yang bermain di sini, juga masyarakat harus menyadari bahwa ini obat keras. Jadi jangan sampai masyarakat membeli secara mandiri tanpa adanya resep dokter. Dan pihak apotek jangan menjual kepada konsumen yang membeli dengan tanpa resep dokter. Karena selama ini praktek-praktek itu sering terjadi sehingga akhirnya apa? Akhirnya konsumen juga membeli sesuatu yang tidak diperlukan dan bisa membahayakan keselamatan dirinya. Dan petugas apotek juga harus tahu bahwa mekanisme proses bisnis di dalam pembelian obat keras harus dengan resep dokter. Ini bukan obat bebas. Apalagi ini obat yang baru pada wacana uji klinis dan segala macam. Sehingga sangat berbahaya kalau konsumen membeli atau menggunakan tanpa adanya petunjuk dokter yang berkompeten. Oke, tentunya kami turut berduka begitu ya Pak Tulus. Tapi nanti kita juga akan membahas begitu, menanya kepada Pak Arya ini terkait dengan pasokan tabung oksigen juga dan oksigen. Pak Arya, ini langkah apa yang kemudian nanti bisa dilakukan oleh Kementerian BUMN, khususnya kan BUMN Farmasi ini ada di bawah Kementerian BUMN untuk menjawab kebutuhan dan tentunya ini tetap melindungi pasien ke depan? Ya, ini seperti Pak Tulus tadi katakan ya, memang ketika mulai naik kondisi gitu ya, demand-nya naik, maka biasanya ada saja yang mencari keuntungan di sana gitu. Pasti itu di mana-mana begitu. Sekarang adalah bagaimana pemerintah juga kita gitu ya membanjiri dengan ketersediaan obat di apotek-apotek gitu. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Jadi dengan banyaknya kemarin itu kan karena semua kan syok nih. PPKM ini kan orang kan syok, secara emosi dia syok semua gitu. Dan mungkin pemain-pemain bawah-bawah itu atau apapun namanya itu yang punya barang dia stok lebih besar lagi dan karena dia punya akses juga untuk membeli maka dia mungkin dia langsung ambil gitu barang-barang itu dan ketika itu mungkin
akhirnya mungkin ini ya, stok di pasar juga sedikit gitu. Makanya perilaku itu terjadi. Dulu kan kita alami juga ketika awal-awal corona ada namanya masker sangat sulit dan sebagainya. Tapi ketika mulai pasar dipenuhi akhirnya kan berlebih juga gitu ya. Nah sekarang adalah bagaimana kita pemerintah juga memberikan kepastian bahwa volume barang-barang ini harus ada di pasar dan gampang diakses tapi dengan syarat ada resep dokter gitu. Jadi dengan itu maka hanya itu cara kita untuk melawan ini ya pihak-pihak yang seperti ini. Karena kalau tidak ya berat gitu. Makanya kami juga dari BUMN itu kan menggenjot sekarang produksi sehingga yang bisa kami produksi ya itu sehingga apotek-apotek kami itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang saya lihat. Itu yang pertama. Yang kedua kan Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan sebuah langkah besar gitu bahwa kan kita ada 3 nih, ada 2 yang jadi patokan pasien. Pertama yang isoman, kedua yang ada di rumah sakit. Yang di rumah sakit pasti obat-obatannya kan terpenuhi. Nah yang isoman ini yang kemarin ada kepanikan, yang isoman. Nah kemarin sudah diambil keputusan oleh pemerintah untuk menyediakan namanya telemedicine, di mana telemedicine itu jadi masyarakat tinggal mengakses mereka saja, mengirim permintaan bahwa mereka ada bukti bahwa mereka sakit, dan sebagainya itu kemudian nanti akan dikirim obat secara gratis oleh pemerintah. Nah itu kan sudah memberikan kepastian pada pasien bahwa obat itu ada. Yang berbahaya sebenarnya adalah yang nggak sakit ini. Yang mereka sebenarnya nggak ada kepentingannya, tapi dia takut, khawatir dan sebagainya. Akhirnya Dia stok nyetok lah gitu ya. Dia stok barang-barang itu. Sehingga ini yang membuat kepanikan sebenarnya. Di stok ini orang takut. Wah ini nanti kalau saya kena corona, keluarga saya kena corona, udah deh saya stok dulu deh. Nah Arya, ini yang jadi persoalannya. sedikit saja Pak Arya. Maaf saya potong sedikit aja. Karena memang saya juga sempat begitu ya liputan ke pasar Pramuka, kita tahu di situ banyak jual-jual obat juga. Yang memang menjadi perhatian masyarakat yang mencari obat ke sana adalah dari telemedicine itu juga Pak Arya. Jadi ketika mereka melakukan telemedicine ada yang bergejala positif begitu ya. Kemudian dia harus isoman karena tidak ada terlalu berat gejalanya, tapi karena tidak ada resep dokternya, jadi dia tidak bisa membeli obat tersebut. Ketika mencari ke beberapa tempat seperti apotek dan pasar Pramuka, obatnya ini langka dan ada mungkin mahal sekali. Sebenarnya bagaimana memastikan ini ke depan produksi dari obat dari di bawah BUMN Farmasi ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat juga? Nah problemnya kan tidak semua obat itu kita produksi gitu. Kan banyak produsen ya, banyak produsen lain gitu. Kalau di BUMN sih udah pasti kita sih menggenjot gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini kita genjot banget untuk produksinya, apa yang bisa kita penuhi lah ya. Kemudian juga sekarang ini kita udah ngejar terus nih, ke luar negeri juga kita kejar dan sebagainya. Mas, ini memang problem besar kita harus akui ini. Bangsa kita ini udah lama sekali nggak sadar kalau hampir lebih dari 90% baik bahan baku maupun obat-obatan itu diimpor. Itu problem besar yang sejak awal kami temukan, dan ini memang makanya kami di Kementerian BUMN itu kerja keras banget untuk mendorong, makanya kita bikin holding farmasi dan sebagainya, karena ini terbukti kita akhirnya sangat tergantung pada impor. Ini juga jadi permainan-permainan banyak hal ya, karena apalagi bukan oke lah kita ambil posisinya, jangan lu negatif gitu ya. Dengan kondisi corona seperti sekarang ini, apalagi sekarang lagi memuncak semua, maka kebutuhan obatan juga tinggi di semua negara gitu. Sehingga itu rebutan pasar, rebutan di market itu tinggi banget di luar. Jadi bisa kadang-kadang nggak terpenuhi juga di kebutuhan dalam negeri gitu. Nah makanya kami sih kejar banget sekarang ini. Jadi kita sekarang lagi ngejar ya. Produk-produk yang memang punya BUMN itu kita kejar semua untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Tapi kan yang saya katakan tadi lagi bahwa ini semua juga ada perusahaan-perusahaan lain yang memang juga melakukan itu gitu. Artinya yang dia punya produk lain lah gitu. Mau nggak mau harus dikerja sama semua pihak gitu loh untuk hal ini. Ya, Pak Arya, kalau Anda tadi juga sebutkan di awal-awal sempat ada fenomena serupa ya, baik itu dari masyarakat yang sedikit panik buying, kemudian juga stoknya jadi berkurang dan harganya jadi mahal begitu. Tapi bedanya hari ini adalah yang kita tahu, yang jarang ini stoknya bukan lagi masker ataupun hand sanitizer, tapi juga obat dan oksigen begitu. Tingkat kepentingannya juga sangat beda sekali. Bagaimana kemudian nanti atau proyeksi ke depan ini berapa waktu yang dibutuhkan oleh Kementerian BUMN untuk mengenjot
produksi obat ini? Apalagi kita tahu tadi masih bahan-bahan bakunya ini kita impor. Ya, ini kalau yang kita punya ya, BUMN punya sih, kita bisa penuhi. Kita bisa janjikan untuk kita penuhi. Bahkan oksigen pun sekarang kita mulai, kan ini kan semuanya sebenarnya untuk oksigen, untuk industri selama ini. Ini kami alihkan untuk oksigen di kebutuhan untuk pasien rumah sakit. Makanya ini lagi kita genjot semua industri kita yang memang selama ini juga dia memasok oksigen industri, kita alihkan. Karena apapun ceritanya, sekarang ini kebutuhan ini sangat penting. Makanya kami lagi mengalihkan. Nah, problem lagi berikutnya adalah ternyata ini oksigennya udah ada nih barang, gitu ya. Tapi tangkinya lagi gitu. Ini kan jadi problem karena kan kami selama ini BUMN kan tidak ada urusan masuk ke sana gitu, nggak masuk ke dalam bisnisnya tuh gitu. Tiba-tiba sekarang oksigen kita ada, kita bisa pasang oksigennya, tangkinya nggak ada. Ini juga jadi problem karena perubahan kan mengubah ke tangki itu kan tidak gampang ya, tidak semua bisa berubah jadi tangki oksigen untuk kebutuhan orang manusia gitu. Nah ini yang jadi problem juga. Jadi sekarang inilah kita cari betul semua yang namanya baik itu isotank, baik apa sang, makanya seperti kemarin kita kan kerjasama dengan perusahaan di Morowali yang punya isotank besar, isotank itu yang memang akhirnya kita dipinjamkan ke kita untuk dipakai untuk diisi oksigen gitu. Ini karena memang ada perubahan-perubahan besar gitu ya, tadinya kebutuhan industri berubah jadi kebutuhan manusia. Jadi mau nggak mau memang harus banyak cara lah kita lakukan. Kalau oksigennya sih sekarang kita berusaha untuk memproduksi. Cuma kembali lagi, ini kita lagi cek lagi tangki-tangkinya. Ini memang pasokannya ini memang harus cepat gitu. Tapi sih kita yakin ya dalam seminggu ini udah mulai terpenuhi kok. Rumah sakit udah mulai kita kejar ya. Oke. Jogja dan sebagainya mungkin hari ini atau besok udah mulai juga dipasok ke sana gitu. Karena sebenarnya kalau dari Pak Menko Marves juga Pak Luhut bilang ya Kamis kemarin kalau bisa kelangkaan ini sudah tidak jadi masalah lagi, khususnya obat. Kalau Pak Tulus, Anda melihat langkah dan yang paling penting sekarang untuk dilakukan oleh pemerintah seperti apa untuk memastikan tidak hanya pasokan tapi distribusinya ini bisa sampai begitu kepada konsumen juga? Ya, tadi saya kira yang disampaikan secara umum sudah tepat, tetapi memang harus ada akselerasi di dalam upaya menetralisir distribusi yang ada di pasaran, khususnya untuk obat-obat dan juga tadi oksigen. Jangan sampai nanti pasokan sudah cukup, tapi masih ada pemburu rente atau cukong yang bermain pada level besar, sehingga nanti masih terjadi kelangkaan dan ataupun gangguan pasokan dan distribusi. Saya kira dalam penjualan obat secara online ataupun oksigen online juga, saya kira pemerintah bisa bersinergi dengan para pemilik platform besar, ya, sehingga dia bisa memblokir oknum-oknum yang menjual obat dengan harga ugal-ugalan. Sehingga bukan hanya polisi melakukan penegakan hukum, tapi upaya-upaya secara digital, sehingga para pedagang online ini langsung diblokir, langsung didiskualifikasi, sehingga dia tidak bisa jualan di online dengan harga yang tidak masuk akal itu. Sehingga harus ada penegakan hukum secara konvensional dan juga penegakan hukum secara digital, dan itu jauh lebih efektif kalau saat ini mereka memang fenomenanya menjual secara online atau secara digital. Saya kira ini pemerintah, apakah Kominfo misalnya harus bersinergi dengan pemilik platform, dan pemilik platform juga harus punya moralitas untuk jangan mengizinkan toko-toko online yang menjual obat dengan harga yang ugal-ugalan tersebut. Ini saya kira kejahatan kemanusiaan ya, di tengah pandemi yang seperti ini, ada pihak-pihak yang mengambil untung dan kemudian nyawa manusia menjadi korban. Ya, janganlah menari-nari di atas penderitaan masyarakat begitu ya, Pak Tulus. Oke, tadi yang digarisbawahi Pak Tulus juga bagaimana kemudian pengawasan di ranah e-commerce atau penjualan secara digital ini juga menjadi penting. Kemudian juga kita berharap sekali begitu ya Pak Arya untuk pengejotan dari supply oksigen, kemudian juga tabungnya, terlebih juga obat-obatan ini semoga bisa terpenuhi secepat mungkin. Ya. Pak Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN, dan juga Pak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, terima kasih pagi ini sudah mau bergabung di Sapa Indonesia Pekan. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Salam Mas Tulus. Yuk Pak. Saudara, lagi-lagi selebritas terjerat narkoba.